Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penerapan teknologi pada reproduksi tumbuhan. Seperti kita ketahui, tumbuhan dapat bereproduksi secara vegetatif, mau ada juga yang secara generatif. Vegetatif itu ada yang alami, ada juga yang buatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya membahas penerapan teknologi pada reproduksi tumbuhan. Untuk yang hal-hal saya sebutkan tadi bisa dibaca di buku paket kalian. Yang pertama adalah hidroponik. Ada juga yang menamakan aquaponik. Hidro artinya air, aqua juga ya terkenal dengan air ya sama. Ini bukan berarti hanya pakai air saja, ya ada tambah-tambahannya. Jadi tanamannya ini tidak ditanam di tanah. Kalau di gambar kalian ini ya boleh pakai paralon, ada yang juga pakai paralon ini dilubangi. Ini bisa pakai gelas plastik dilubang-lubangi nanti biar bisa keluar akarnya. Di dalam paralon ini ada airnya. Di dalam ini boleh juga diisi kerikil di dalamnya. Jadi ini kalau di pipanya ini air mengalir. Di dalamnya ini gelas bisa diisi kerikil atau arang atau spon dan lain sebagainya. Nah, pupuknya atau nutrisinya nanti dicampurkan dengan di air yang dialirkan ke pipa ini nih. Jadi di sini tanpa menggunakan tanah. Nah, ini model lain. Ini termasuk hidroponik. Kelihatan akarnya. Nah, ini biasanya diisi arang atau spon seperti tadi. Keuntungan hidroponik yang macam-macam. Kenapa kok di sini penggunaan air lebih sedikit? Karena airnya tidak akan hilang. Ya, ada di wadahnya. Kalau tadi di pipa ya airnya ada di pipa. Kalau kita pakai tanah, nanti airnya meresap di tanah. Ada juga yang menguap lebih cepat hilang. Keuntungan yang kedua ini tidak pakai tanah. Nah, ini bisa ditempatkan di sekitar rumah atau ditempel di tembok-tembok dan lain sebagainya. Nah, seperti gambar tadi yang sebelumnya ada pakai pipa, ini air kan bersirkulasi atau berganti-ganti mengalir. Nah, ini air alirannya bisa digunakan untuk lain, misalnya ke kolam dan atau lain sebagainya. Nah, ini contoh penerapan hidroponik. Nah, ini air menetes di sini akan bergerak. Nah, di sini ini ada pompanya untuk mengalirkan. Ini sirkulasi airnya.
Nah, kalau mau dimodif, ini nanti bisa ditambahkan dengan akuarium di sini nanti untuk ikan atau kolam lele dan lain sebagainya. Ini akarnya menuju akarnya menyentuh air. Kenapa kok ini mudah dalam pengendalian nutrisi? Karena nutrisinya bisa kita campurkan di airnya ini langsung. Dicampurkan di air dan ini langsung dialirkan. Nutrisi atau pupuk ini tidak akan hilang ke lingkungan atau ke tanah. Nah, ini tidak menghasilkan polusi nutrisi ke lingkungan atau ke tanah. Misalnya ada pupuk yang berlebihan dibuang sembarangan, nanti akan menimbulkan masalah polusi di perairan. Pupuk tersebut kali ini kan tidak akan dibuang di lingkungan, jadi hanya mengalir, bersirkulasi, berputar. Nah, pupuknya tidak akan hilang ke lingkungan, tidak akan mencemari atau membuat menjadi polusi ke lingkungan. Keuntungan yang lain menghasilkan lebih banyak, ini ya relatif tergantung. Panennya mudah, tentu saja mudah panennya ini seperti gambar-gambar tadi, contohnya panennya lebih mudah, lebih steril, bebas dari tumbuhan pengganggu. Ya karena kita kan tidak pakai tanah, jadi tidak banyak rumput yang tumbuh, hanya tumbuhan yang kita ingin saja yang tumbuh. Tuh. Ini yang contoh model lain ya. Netesnya per tanaman ini diberi tetesan. Kalau tadi kan satu tetesan langsung menuju ke seluruhnya, ini diteteskan airnya ke tanaman, masing-masing tanaman. Nah, sisanya ini akan menampung, ditaruh ke sini. Prinsipnya sama, cuman ini diteteskan tiap tanaman. Kalau tadi secara umum ini tiap tanaman. Alat-alat tadi yang seperti sistem DFT tadi atau sistem drip ini dapat digunakan selama bertahun-tahun, pipanya kan awet. Nah, seperti tadi juga dapat bebas dari tumbuhan pengganggu atau gulmat, bebas dari rumput atau tumbuhan yang lainnya. Hanya tumbuhan yang kita inginkan yang tumbuh di sini. Tanaman tumbuh lebih cepat, tentu saja ini karena bebas dari tumbuhan pengganggu atau gulma. Pupuknya lancar, ya, airnya lancar, hemat. Karena apa tadi? Tidak butuh banyak air. Terus pupuknya tidak akan terbuang sia-sia. Ini contoh yang sederhana ini. Ini termasuk hidroponik. Kenapa termasuk hidroponik? Karena ini medianya berupa air. Dan ini dimodif, ditambahkan untuk kolam ikan lele, untuk pelihara ikan lele ini. Pakai tong. Nah, biasanya di sini ada kerannya, diberi keran untuk menguras airnya ini. Nanti bisa dibuka, dikuras, airnya menguras di sini. Ini contoh penerapan hidroponik modifikasi. Yang ini sudah masuk. Kekurangan hidroponik lumayan banyak, meskipun tadi banyak keuntungannya juga. Di antaranya adalah biaya yang cukup mahal, relatif mahal untuk awalnya pembuatan. Karena untuk membeli pipa paralon, pompanya dan lain sebagainya. Nah, perangkat-perangkat tersebut atau alat-alat tersebut dan pemeliharaannya lumayan agak sulit. Nah, kemudian ya kita harus punya keterampilan khusus dan ketelitian untuk melakukan atau membuat hidroponik ini.
Teknologi yang lain yang sederhana adalah vertikultur. Ini hubungannya dengan vertikal ya, disusun vertikal seperti ini. Nah, disusun vertikal. Tentu saja disusun vertikal seperti ini akan memberi banyak tempat untuk menanam tanaman ya. Lebih banyak tempat untuk menanam tanaman. Nah, kan disusun vertikal. Bisa juga pakai bekas botol minuman. Nah, ini seperti ini disusun vertikal, memberi banyak tempat untuk menanam. Ada juga yang model seperti ini ya. Intinya vertikal, disusun vertikal, instalasinya atau penyusunannya. Karena disusun vertikal, maka tentu jumlah tanaman yang ditanam lebih banyak meningkat. Ya, karena ini vertikal ya, tanamannya tidak semua tanaman bisa ditanam seperti susunan vertikal ya, khusus sayur-sayuran yang umurnya pendek. Ya, seledri, selada, sawi, dan lain sebagainya. Kalau ini kelihatannya gabungan dari vertikultur dan hidroponik, ini bisa digabung. Susunannya bisa digabung, metode hidroponik dan metode vertikultur bisa digabung. Ini gambar ini gabungan dari teknik vertikultur dan hidroponik. Keuntungannya vertikultur ya, hemat lahan dan air. Karena susun vertikal tidak butuh lahan banyak. Hemat air karena kita menggunakan wadah-wadah khusus seperti tadi, bekas air botol dan lain sebagainya. Airnya tidak akan hilang ke tanah atau ke lingkungan, tidak mudah hilang ke lingkungan atau ke tanah. Tentu saja ini cocok untuk daerah perkotaan yang mana lahannya terbatas. Kalian bisa menanam ini di rumah, ditempel di tembok-tembok. Meskipun tidak punya lahan yang luas, kalian bisa menanam dengan cara vertikultur ini. Nah, ini termasuk pertanian organik. Wadahnya atau tempat menanamnya ya disesuaikan dengan tempat kalian. Seperti tadi contoh-contoh gambar tadi. Tentu saja ini khusus untuk yang umur tanaman yang pendek, tidak bisa untuk tanaman yang berumur panjang. Kan tidak mungkin menanam jambu dengan teknik vertikultur, ya, tidak mungkin. Sulit itu karena umurnya panjang. Tanamannya menjadi besar, sulit itu. Nah, ini dapat dilakukan oleh siapa saja, mudah. Kekurangan vertikultur, biaya awal yang cukup tinggi ini ya bagi yang tekniknya modern seperti ini. Ini gabungan dari vertikultur dan hidroponik. Kalau debat seperti ini memang butuh biaya banyak, relatif lebih mahal. Dan kekurangan yang lain hanya khusus tanamannya berumur pendek, tidak semua tanaman bisa ditanam secara vertikultur. Ya. Hanya tanaman tertentu seperti tadi saya sebutkan, sayur-sayuran. Ya. Nah, seperti tadi ini contoh gabungan vertikultur dan hidroponik model lain. Ada airnya yang dipompa. Nah, ini air yang dipompa. Airnya nanti akan di dalamnya ini akan menetes ini. Tetes-tetesan air kalau diperbesar seperti ini. Ini tanamannya akarnya akan mendapat air dari tetes-tetesan ini. Nah, ini model-model lain dari gabungan vertikultur dan hidroponik.
Nah, sekarang kita masuk teknik yang agak lebih modern, yaitu kultur jaringan tumbuhan. Nah, kultur jaringan tumbuhan itu kita ambil sebagian kecil dari tumbuhan, misalnya sel atau jaringannya atau sekelompok sel. Jaringan kan kumpulan dari sel, atau organ, jadi organ kan kumpulan dari jaringan. Ini diambil, nanti ditumbuhkan pada kondisi khusus dan diberi zat pengatur tumbuh atau hormon. Nah, nanti akan tumbuh baru. Gambarnya seperti ini. Nah, saya ambil flum, jaringan flum dari wortel ini. Saya ambil sedikit. Saya masukkan di tempat khusus yang diberi media khusus, yang diberi apa tadi, hormon tumbuh. Nah, satu bagian ini nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, tumbuhan baru ini siap ditanam gitu. Jadi potong-potongan ini masing-masing menjadi tumbuhan baru yang siap ditanam. Ini namanya kultur jaringan. Nah, ini jadi embrio atau bakal tumbuhannya ini ya. Mengapa kok bisa terjadi kultur jaringan? Karena sifat tumbuhan yang disebut totipotensi. Yaitu bagian sedikit ini bisa tumbuh individu baru. Itu namanya totipotensi. Nah, kita ambil potongan, terus diambil sedikit, ditaruh di wadah yang diberi medium khusus yang ada zat hormon tumbuhnya. Nanti akan mulai berubah. Nah, mulai tumbuh. Kalau sudah tumbuh ini siap ditanam. Tuh. Nah, kelebihannya bibitnya yang dihasilkan bebas penyakit karena kita ambil khusus hanya dari potongan tumbuhannya bagus, bebas dari gangguan hama dan penyakit karena tanamnya di tempat khusus. Nah, kelebihannya. Kekurangan jaringan ini sudah dilakukan, harus punya tempat khusus ya, mirip-mirip laboratorium lah, dan orang yang ahli untuk membuat kultur jaringan ini. Tidak semua bisa ini. Sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Setelah ini saya akan mengirim tugas untuk kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.